Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, salam sehat untuk kita sekalian, dimanapun kita berada. Saya Vikaris Deo Mesak Jaromatudi dari calon Resort GKE DKI Jakarta. Pada kesempatan ini akan membawa kita dalam perenungan akan nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini. Marilah kita terlebih dahulu memohon bimbingan daripada Tuhan dalam memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk mengurapi kami dengan hikmat yang berasal daripadamu. Sehingga kebenaran-Mu ya Tuhan, yang membawa damai sejahtera yang melampaui akal manusia, akan memelihara hati dan pikiran kami dalam keseharian hidup kami. Amin. Nas kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal 31 ayat yang ke-31 sampai yang ke-34 dengan perikop perjanjian baru. Berbunyi demikian: Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita akan apa itu esensi dari keselamatan yang kekal yang telah diberikan oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, yang adalah Mesias dan perjanjian yang baru itu. Kita telah mengetahui bagaimana proses perjalanan hidup bangsa Israel di dalam mengarungi kehidupan ini bersama Allah. Acap kali kita melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk ini mendukakan hati Tuhan. Acap kali Tuhan melihat kegagalan umatnya dalam menjalani perintah-perintah dan hukum Allah yang sudah dinyatakan bagi mereka. Tetapi kita lihat di sini, Tuhan Allah tidaklah muak dan meninggalkan umatnya. Seberapapun kita telah mengecewakan hatinya, hati Tuhan kita, melainkan Ia sendiri yang telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita, ingin memberi suatu perjanjian baru. Karena Ia mengetahui bahwa kita tidaklah sanggup untuk menebus, bahkan melepaskan diri kita sendiri dari hukuman maut yang seharusnya kita tanggung. Di dalam perjanjiannya yang baru, Ia bahkan merendahkan dirinya. Ia rela memberi anaknya yang tunggal, mengambil rupa sebagai manusia, turun ke dalam dunia ini untuk menyatakan perjanjian baru itu kepada dunia ini. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sadarkah kita bahwa sampai sekarang hidup kita ini layaknya bangsa Israel yang acap kali jatuh dan berbuat salah di hadapan Tuhan? Sadarkah itu? Kita sama saja seperti bangsa Israel yang bercacat celah, penuh kelemahan dan kekurangan dalam menjalani hidup ini.
Namun adakah Tuhan menyerah untuk melawat hidup kita dengan kasih-Nya? Tidak sedetik pun. Seperti kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel, begitu pula lah kita yang telah menjadi bagian di dalam kerajaan Allah akan senantiasa terus ada dalam anugerah keselamatan yang kita imani, ada dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga akhirnya hidup ini tidaklah lagi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi, hidup kita ini tidaklah lagi berbicara tentang seberapa sempurnanya kita menjalani hidup, atau seberapa banyaknya usaha kita untuk memperoleh keselamatan itu. Melainkan seperti di dalam ayat 33 sampai yang ke-34 yang sudah kita baca tadi, hidup kita ialah berbicara tentang bagaimana kita mempertahankan iman dan pengharapan dan menghidupkan kasih yang sudah Tuhan ikat di dalam batin kita, yang berarti tertanam di dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan hidup kita. Memaknai anugerah keselamatan Allah menjadi inti dari alasan kita menjalani hidup di dunia ini. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni dosa kesalahan kita dan tidak mengingatnya lagi. Bayangkan itu. Karena Ia sudah menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya, dan tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita darinya. Maka saudara-saudariku di dalam Tuhan, hiduplah dalam iman dan pengharapan yang benar itu. Berbuahlah kasih di dalam dirimu dan orang-orang di sekitarmu, sehingga kita selalu ingat akan janji Allah dalam keseharian hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih telah melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah kami untuk senantiasa mengingat akan Engkau dalam hari-hari kami. Bimbinglah kami untuk menghidupkan kasih-Mu di dalam tutur, kata, dan tindakan kami. Agar kami senantiasa memancarkan kasih-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita.